Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra. Selamat malam seluruh warga jemaat Maranatha Kampung Harapan Asrama yang diberkati Tuhan. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk ada dalam ibadah keluarga. Siapkan juga saat ini tempat persembahan, Alkitab, nyanyian rohani, kidung jemaat. Ada yang menyiapkan lilin, silakan dibakar atau dinyalakan, dan mari kita siap untuk datang dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara dipersilakan berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau selalu baik bagi kami. Engkau selalu ada dan setia menemani perjalanan kehidupan kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan menyertai kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 3, ayatnya yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini dari kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16.
siapkan pembacaan ini. Sebelum kita baca dan kita renungkan, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur karena kami ada kembali dalam persekutuan denganmu, dalam ibadah keluarga yang berlangsung di rumah masing-masing. Setiap anggota jemaat yang saat ini telah siap dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, Roh Allah menuntun kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami membaca serta merenungkan firman-Mu. Amin. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Setelah saya baca judul pembacaan, kita akan baca bersama-sama. Judul pembacaan kita, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita renungkan dalam persekutuan yang indah di malam ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 yang sudah kita baca bersama-sama diberi judul atau diberi tema Allah menjadi jaminan keamanan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, Mazmur 91 ini dia telah menjadi penghiburan dan pengharapan
bagi orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel maupun orang-orang Kristen sepanjang masa atau sampai saat ini. Ayat 3 sampai ayat 13 yang kita baca tadi, itu ada banyak sekali janji-janji Allah tentang keselamatan. Kepada siapa janji itu disampaikan? Atau kepada siapakah janji itu? Kalau kita baca dalam ayat 1 dan ayat 2, dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Janji Tuhan kepada orang-orang yang selalu dan senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan itu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pada zaman perjanjian lama itu juga ada banyak bahaya. Ada banyak bahaya yang mengancam kehidupan manusia. Ada perang dari bangsa-bangsa yang lebih kuat kepada bangsa-bangsa yang kecil atau bangsa-bangsa yang lemah. Mereka tidak kuat. Mereka juga menjadi takut. Tapi juga di dalam pembacaan kita, bahkan di dalam perjanjian lama kita baca bahwa ada banyak wabah penyakit yang bisa datang kapan saja, yang bisa juga mengambil jiwa-jiwa atau juga membawa orang kepada kematian. Orang bisa mati karena perang, karena wabah. Dan itu adalah peristiwa di mana membuat orang merasa takut, bahkan sebuah ancaman. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menghadapi situasi seperti ini, pemazmur dia punya jaminan keamanan dari rasa takut, yaitu di dalam Allah. Ia percaya bahwa Allah adalah perisai dan tembok yang melindungi dia dari segala yang jahat, segala yang mengancam. Nah, mengapa pemazmur begitu percaya akan perlindungan Tuhan? Karena ia selalu dekat dengan Tuhan. Karena ia selalu datang kepada Tuhan. Tuhan menjadi tempat pelariannya. Dalam doa, dalam pujian, dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan itu setia. Dan ia telah menolong orang Israel dengan begitu banyak tanda-tanda mujizat, membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kita sementara ada dalam bahaya di mana wabah COVID-19 atau virus corona terus menyebar. Apakah kita tidak takut? Pasti ada. Ada rasa takut, ada cemas, ada juga kekhawatiran yang kita rasakan. Bagaimana hal ini kita bisa hadapi? Karena wabah ini bukan saja menimpa orang-orang tertentu, tapi siapa saja bisa mengalami musibah ini. Dan banyak orang juga menghadapinya dengan berbagai cara. Tapi satu hal yang perlu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita, yaitu firman Tuhan ini memberikan kepada kita kekuatan dan pengharapan. Nah, bukan berarti bahwa kita kebal terhadap penyakit, kita luput daripada musibah ini. Siapa saja bisa. Bahkan orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan pun, mereka telah mengalami musibah ini bahkan sampai menuju atau sampai mengalami kematian. Tapi firman Tuhan yang telah kita baca ini adalah juga menjadi sebuah penghiburan, menjadi kekuatan, mengingatkan kita agar kita juga tidak terlalu takut, kita tidak cemas, kita juga selalu ada di dalam Tuhan. Karena itu jemaat yang diberkati Tuhan, berjalan bersama Tuhan akan membuat kita semakin kuat. Firman ini mengingatkan kita untuk tetap setia. Kalau musibah ini adalah sebuah peringatan, mari kita juga tetap waspada. Sekali lagi kita tidak kebal terhadap musibah ini. Kalau jaminan firman Tuhan ini ada, bukan berarti kita menjadi orang-orang yang sembrono dalam menjalani kehidupan kita. Anjuran-anjuran untuk tetap menjaga kesehatan atau mengikuti protokol kesehatan, mari kita lakukan.
dengan menjalani kehidupan di dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita terus disertai, dikuatkan, dilindungi. Ibarat orang-orang yang ada di dalam tembok, dia akan luput daripada musuh. Karena itu, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, mari kita jalani kehidupan kita dan mengikuti semua aturan yang berlaku, supaya kita juga tetap sehat menjalani kehidupan ini. Tuhan tetap menjadi keselamatan kita sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Mari kita memberi dengan sukacita, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Nyanyian Mazmur 105 ayat pertama kita nyanyikan sambil kita memberi persembahan syukur. Ucap syukur dan puji. Ucap syukur dan puji dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Jemaat Tuhan, kita satu dalam doa syukur dan syafaat. Kita akan mengakhiri doa ini dengan berdoa Bapa kami bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, yang menyertai kami, menuntun kami, memberikan kepada kami kesempatan untuk menjalani kehidupan ini sampai pada saat ini. Kami beribadah kepadamu ya Tuhan di saat ini dengan penuh syukur. Dari rumah-rumah kami masing-masing, ada hormat kepadamu ya Bapa, puji syukur dan sembah kepadamu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami. Biarlah kami terus menjalani kehidupan ini dengan tetap percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kami jaminan-jaminan perlindungan, yang juga membuat kami tetap waspada untuk menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur untuk persembahan yang telah kami berikan, biarlah menjadi korban yang harum bagimu, dan Tuhan terus memberkati setiap anggota jemaat, dari rumah yang pertama sampai rumah yang terakhir. Semua kami di dalam kasih dan berkat-Mu Tuhan. Kecukupan-kecukupan ada pada kami. Bahkan ketika kami berkelebihan, kami juga melakukan kebajikan dengan membagi kasih kepada mereka yang berkekurangan. Syukur ya Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak, pemuda-pemudi yang lanjut usia sampai dengan anak-anak yang masih dalam kandungan, Tuhan melindungi kami semua. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan berkat-Mu atas hidup dan kehidupan umat-Mu. Kami berdoa ya Bapa, bagi situasi yang kami hadapi, virus corona yang terus menyebar. Kami percaya Tuhan ada waktu Tuhan yang selalu indah bagi kami. Perlindungan Tuhan selalu ada bagi kami. Karena itu kami berdoa bagi semua upaya penanganan COVID-19, semua gugus tugas, pemerintah, gereja, aparat keamanan, secara khusus para medis yang terus bekerja keras dimanapun mereka berada. Di dunia Indonesia, di Papua, Kabupaten Jayapura, Kota Sentani. Kami mohon ya Bapa di sorga, lindungilah kami semua. Bawalah kami melewati musibah ini dengan tetap dan terus percaya dan berdoa kepadamu ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, umat-Mu yang telah beribadah. Semua kami terus berseru kepadamu, kasihanilah kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dalam kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami berserah, bersyukur, dan menjalani kehidupan ini di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, doa yang Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu,
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua, dipersilakan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama memohon berkat Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian roh. Demikian ibadah kita. Majelis Jemaat sampaikan terima kasih untuk semua anggota jemaat yang telah beribadah di rumah masing-masing. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita dengan mengikuti protokol kesehatan yang selalu disampaikan kepada kita. Selamat malam. Terima kasih Tuhan, karena kami umat-Mu telah dipulihkan, kami telah banyak diberkati. Dan sekarang kami menyatakan bersama-sama dalam doa kami, berkat-Mu turun atas Indonesia, bangsa yang Kau kasihi, pulau-pulaunya, penduduknya, semua kami percaya ada di dalam rencana-Mu yang agung. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia pasti diberkati oleh Tuhan. Dan gereja Tuhan bangkit menjadi berkat buat Indonesia. Lawatlah Indonesia. Berkat-Mu atas negeri kami, Indonesia. Pulihkan